Apa itu sintesis protein? Jadi, sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA atau materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein yang nantinya akan menyusun sel hidup. Kemudian, sel hidup ini akan membentuk jaringan yang kumpulan jaringan ini akan membentuk organ. Beberapa komponen yang berperan dalam sintesis protein adalah DNA, RNA, dan DNA polimerase. Jadi, DNA sendiri merupakan singkatan dari deoksiribosonukleik asid. DNA memiliki struktur double helix dan bersifat antiparalel yang tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Setiap nukleotida DNA tersusun atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan fosfat. Dalam sintesis protein, DNA akan dikopi menjadi RNA dan RNA akan dibaca sebagai asam amino untuk membentuk protein sebagai pembangun tubuh. Basa nitrogen terdiri atas adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jadi, adenin akan selalu berpasangan pada timin dan guanin akan selalu berpasangan pada sitosin. Di sini saya akan menjelaskan tentang RNA. Jadi, RNA itu adalah singkatan dari ribonucleic acid. RNA merupakan untai benang polinukleotida yang tersusun tunggal linear atau disebut dengan single helix. Jadi kalau misalkan DNA itu adalah double helix, kalau misalkan RNA itu single helix. Jadi di setiap satu nukleotida RNA terdiri atas ikatan fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Dalam sintesis protein, kode-kode genetik RNA akan diterjemahkan oleh RNA-T. Pada tahap ini dapat terjadi kesalahan penerjemahan yang dapat menyebabkan mutasi yang diturunkan secara turun-menurun. Di dalam basa nitrogen, RNA terdiri di atas adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau misalkan adenin berpasangan dengan timin dan guanin itu berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis RNA. Jadi RNA itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada mRNA atau messenger RNA, yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA, yang ketiga itu adalah rRNA atau ribosomal RNA. Yang pertama itu adalah mRNA. mRNA merupakan RNA yang urutan basanya komplementer atau berpasangan dengan salah satu urutan basa di rantai DNA. RNA jenis ini merupakan polinukleotida berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Panjang pendeknya mRNA berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polipeptida yang akan disusun. Urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida itu sesuai dengan urutan kodon yang terdapat di dalam molekul mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Adapun fungsi utama dari mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. mRNA dibentuk bila diperlukan, dan jika tugasnya sudah selesai, maka akan dihancurkan di dalam plasma. Selanjutnya itu adalah tRNA. tRNA itu adalah transfer RNA. tRNA dibentuk di dalam nukleus tetapi menempatkan diri di dalam sitoplasma. tRNA merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Fungsi lain dari tRNA adalah mengikat asam-asam amino di dalam sitoplasma yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Bagian tRNA yang berhubungan dengan kodon dinamakan antikodon. Lalu yang terakhir dari jenis-jenis RNA adalah rRNA. rRNA disebut ribosomal RNA karena terdapat di ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus. RNA ini berbentuk pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA ribosom atau rRNA adalah sebagai mesin perakit di dalam sintesis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA. Di dalam ribosom, molekul RNA ini mencapai 30-46%. Satu molekul dari setiap jenis rRNA dijumpai dalam setiap ribosom dari ketiga macam RNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan sintesis protein. Nah, dalam tahapan sintesis protein terdapat 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, pada tahapan transkripsi yaitu merupakan proses pembentukan RNA melalui pita DNA.
Nah, RNA ini akan menjadi cetakan baru atau template, dan proses transkripsi ini terjadi di dalam inti sel. Nah, selanjutnya tahapan translasi. Nah, tahapan translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA atau kodon pada messenger RNA. Nah, atau RNA duta sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai kodon dan antikodon. Jadi kita sudah tahu bahwa satu rantai RNA itu tersusun atas urutan basa nitrogen. Basa nitrogen ini bisa kita bayangkan seperti sebuah pesan yang akan diterima oleh ribosom untuk diterjemahkan. Kemudian struktur yang tersusun atas satu basa nitrogen dan satu helix disebut sebagai nukleotida. Sementara itu, 3 nukleotida disebut sebagai satu kodon. Oleh karena itu, di sini dijelaskan bahwa kodon adalah urutan basa nitrogen atau triplet basa pada RNA duta atau messenger RNA yang merupakan kode genetik. Jadi, setiap satu kodon tersusun atas 3 basa nitrogen yang berbeda, dan setiap 3 basa nitrogen ini adalah perintah untuk memanggil asam amino tertentu. Selain itu, terdapat juga kodon permulaan atau kodon start dan kodon terminasi atau kodon penghenti. Kodon yang akan diterjemahkan menjadi asam amino penyusun polipeptida hanyalah triplet basa yang berada antara kodon start dan kodon stop. Pernyataan ini maksudnya adalah ketika terdapat kodon AUG yang mengkode mulai atau start, maka kodon selanjutnya setelah AUG akan terus diterjemahkan sebagai asam amino hingga muncul kodon stop yang bisa berupa UAA, UAG, dan UGA. Setelah kodon stop ini muncul, artinya kodon-kodon selanjutnya tidak dapat diterjemahkan lagi. Kemudian asam amino dibawa dengan perantara tRNA atau transfer RNA. Tadi sudah dijelaskan bahwa 3 basa nitrogen yang ada di mRNA ini kita sebut sebagai kodon. Artinya pasangan dari kodon yang dibawa oleh tRNA ini bisa kita sebut sebagai antikodon. Di sini dijelaskan bahwa RNA T memiliki triplet basa yang komplement terhadap kodon. Ini disebut antikodon. Setiap satu RNA T membawa satu asam amino. Terdapat 20 asam amino, misalnya lisin dengan kodon AAA atau AAG, dan fenilalanin dengan kodon UUC dan UUU. Untuk lebih jelasnya lagi, antara antikodon dengan asam amino yang diterjemahkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan messenger RNA oleh DNA yang terjadi di inti sel dan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama inisiasi atau permulaan, tahap kedua elongasi atau pemanjangan, tahap ketiga terminasi atau penghentian. Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase melekat dan mengawali proses transkripsi di bagian DNA yang disebut promotor. Promotor yang akan menentukan di mana transkripsi dimulai dan untai mana yang akan digunakan sebagai cetakan atau template. RNA polimerase akan memulai inisiasi dengan membuka kedua untai DNA dan enzim ini akan mulai mentranskrip untai cetakan. Pada elongasi, RNA polimerase bergerak di sepanjang unit transkripsi DNA dan membuka ikatan heliks ganda. Basa DNA berpasangan dengan basa nitrogen RNA yang terbentuk. Pada tahap ketiga, tahap terminasi, RNA polimerase terlepas dan RNA hasil sintesis dilepaskan dari cetakan. Tahapan sintesis protein yang terakhir adalah translasi. RNA yang dikirim ke ribosom adalah mRNA hasil transkripsi. Tugas dari mRNA itu sendiri adalah mengirim sebuah pesan. Oleh karena itu, RNA ini disebut sebagai messenger RNA atau mRNA. Kemudian
masuk ke pengertian translasi itu sendiri. Di sini dijelaskan bahwa translasi merupakan proses penerjemahan serangkaian kodon pada RNA-D atau messenger RNA ke dalam asam amino penyusun polipeptida yang dilakukan oleh RNA-T atau transfer RNA. Kemudian dari gambar yang ada di step pertama itu kita bisa melihat bahwa ribosom dibagi menjadi 3 bagian atau menjadi 3 sisi. Itu ada sisi A, sisi P, dan sisi E. Sisi A ini merupakan sisi aminoasil, sisi P merupakan sisi peptidil, dan sisi E adalah sisi exit. Kemudian sisi peptidil merupakan sisi yang digunakan sebagai tempat menghubungkan asam amino. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada step 4 itu terdapat rentenan atau serangkaian asam amino yang berkumpul di bagian tengah atau lebih tepatnya pada sisi peptidil. Proses translasi terjadi ketika ribosom membaca kodon pertama yaitu kodon AUG yang merupakan kodon start, kemudian RNA-T yang memiliki antikodon UAC pembawa asam amino metionin datang dan memasuki sisi aminoasil. RNA lainnya akan masuk ke sisi aminoasil dan tRNA yang sudah berada pada sisi aminoasil akan bergerak menuju sisi peptidil. Kemudian ribosom terus bergeser untuk membaca kodon kedua, ketiga, dan seterusnya untuk diterjemahkan oleh RNA-T atau transfer RNA yang membawa asam amino. Proses translasi terhenti saat ribosom mencapai kodon stop. Kodon stopnya itu bisa berupa UAA, UAG, atau UGA. Kemudian deretan asam amino hasil translasi akan terangkai menjadi polipeptida. Polipeptida kemudian diproses menjadi protein di kompleks Golgi. Setelah proses translasi, kita akan memiliki satu rantaian asam amino. Kemudian satu rantaian asam amino ini adalah atau disebut sebagai polipeptida atau protein. Jadi pada intinya di tahapan translasi ini ribosom membaca RNA duta atau pesan dari messenger RNA dan membentuk protein sesuai pesan yang diinginkan.